Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua pemirsa. Saya Mangku Kandio dari Desa Wisata Siti. Hari ini kita akan membuat virtual tour tentang Desa Wisata Kerteh. Sebelum itu kita akan bertemu dengan Bapak Kepala Desa Kerteh di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu. Saya Imade Gunawan, perbekal Desa Kerteh, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Desa Kerteh adalah salah satu dari 9 desa di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dan salah satu desa dari 64 desa di Kabupaten Gianyar yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bangli. Nama Desa Kerteh diberikan oleh Ide Resi Markandya, di mana dalam perjalanan sucinya beliau dari tanah Jawa menuju Pulau Bali atau Bali Dwipa, melewati wilayah Kecamatan Payangan, Kerteh, yang artinya sejahtera. Sehingga sampai saat ini nama Desa Kerteh tetap kami gunakan karena itu merupakan nama sejarah yang universal, dan di tempat beliau merabas hutan itu ada berdiri pura megah yang bernama Pura Alasangkar, yaitu artinya pura yang sangat keramat. Desa Kerteh memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertanian maupun di bidang pariwisata. Khususnya di bidang pertanian, Desa Kerteh memiliki potensi di bidang tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman florikultura, dan peternakan maupun kehutanan. Selain itu, di bidang kerajinan atau industri, Desa Kerteh juga memiliki potensi yang sangat besar. Karena masyarakat Desa Kerteh banyak sebagai pengrajin, baik pengrajin bambu maupun pengrajin kayu. Potensi Desa Kerteh di bidang pariwisata memiliki 4 potensi daya tarik wisata. Pertama, potensi daya tarik wisata alam, di mana Desa Kerteh terdiri dari banyak hutan yang masih alami, baik hutan adat maupun hutan rakyat. Kedua, potensi daya tarik wisata pertanian atau agrowisata. Ini merupakan potensi yang paling besar di bidang pariwisata, karena wilayah Desa Kerteh 88% terdiri dari wilayah pertanian, sehingga potensi daya tarik wisata pertanian atau agrowisata merupakan potensi yang paling dominan di wilayah Desa Kerteh. Ketiga, Desa Kerteh juga memiliki potensi daya tarik wisata budaya, di mana selain benda bersejarah, Desa Kerteh juga memiliki banyak cerita, banyak nilai-nilai filosofi, dan juga banyak cerita-cerita yang bisa diungkapkan kepada wisatawan, sehingga ini merupakan potensi yang sangat besar di bidang budaya maupun sejarah. Yang terakhir atau yang keempat adalah potensi daya tarik wisata aktivitas. Nah, ini juga merupakan potensi yang sangat besar karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan di wilayah Desa Kerteh untuk disuguhkan atau ditampilkan pada saat ada kunjungan-kunjungan wisatawan, diantaranya aktivitas pertanian atau budaya pertanian, aktivitas keseharian sebagai pola kehidupan masyarakat, maupun aktivitas kerajinan, dan juga aktivitas trekking, cycling, maupun aktivitas lainnya. Demikian. Hai guys, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Desa Pak Made Gunawan, Magister Pariwisata loh. Luar biasa ini. Satu-satunya kepala desa di Kabupaten Gianyar yang memiliki Magister Pariwisata. Baik, selanjutnya kita akan menuju objek langsung ya, daya tarik. Untuk itu saya akan perkenalkan local guide saya di sini, local assistant, yaitu Pak Wayan Artawo selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata. Halo, selamat pagi Wayan. Swastiastu. Swastiastu, Om Swastiastu. Nama saya
Wayan Artawo sebagai Ketua Pokdarwis Desa Kerte. Untuk kegiatan hari ini kita akan mengunjungi Banjar Marga Tengah. Di sana kita akan melihat pemukiman masyarakat dan tata ruang desa adat yang begitu mempesona dan peninggalan-peninggalan prasejarah lainnya. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan menuju ke agrowisata Petik Jeruknya. Nah, seterusnya kita akan menuju ke Bumi Perkemahan Pujaksari dan di akhir acara kita akan mengunjungi Kebun Raya Gianyar. Nah, itulah untuk kegiatan hari ini yang akan kita lakukan. Ayo, selanjutnya kita berangkat. Ya, makasih Pak Yan. Hey guys, stay tune ya. Jangan lupa tonton video ini terus-menerus sampai virtual tour kami berakhir ya. Terima kasih. Ayo, kita berangkat. Hai pemirsa Desa Wisata TV. Sekarang saya berada di Banjar Marga Tengah, salah satu 8 banjar adat yang ada di Desa Kerte. Ini merupakan banjar yang sangat unik, saudara-saudara ya. Rumah penduduk dibuat dari tembok popolan. Tembok popolan itu adalah tembok yang masih dibuat dari lumpur ya. Itu ciri khas salah satu desa tradisional di Bali dengan pertahankan tembok popolan. Desa ini berada sekitar 900 ya, di atas permukaan air. Baik, mari kita dengarkan cerita dari local guide kita yaitu Pak Wayan Artawo. Banjar Marga Tengah ini kita tetapkan sebagai desa wisata budaya, yang mana di tempat ini kita akan menjumpai rumah-rumah penduduk yang masih tradisional dan bagaimana tata letak dari Banjar Marga Tengah kita dapat lihat sendiri dengan tata ruang yang sangat bagus. Mereka sudah memakai konsep Tri Mandala, yang mana ada utama mandala itu khusus untuk parhyangan yang berada di ketinggian di atas sana. Yang kedua ada untuk Ya ini Madya Mandala ya. Ini tembok popolan yang masih alami. Ini pemirsa ya, susah ini sudah dicari lama. ya, desa unik seperti. Ini daerah Madya Mandala kita sebagai Berarti tempat ini desa pemukiman termasuk masyarakat. Baliaga ya Pak Yan ya? Iya, ini Bahasa desa apa? masih Desa Bali kuno Age ya? dan menganut sistem pemerintahan Ulu Apad Jero. Oh, Ulu Apad ya. Di sini dikenal dengan Jero Kubaya, Jero Kubau, Jero Singgukan dan luar seterusnya biasa itu. pemirsa, ini salah satu Desa budaya. desa Baliaga, desa Desa kuno Baliaga. loh ya. Dan Karena sistem pemerintahnya itu dia dibilang apa Ulu Apad sistem ya. Ulu Apad Artinya itu pemerintahan yang dari- tertua ya. Ya, sistem senioritas Ya, istilahnya. senioritas ya. Ya, seperti itu. Dan selain itu juga di Banjar ini dengan sebagai bukti bahwa itu desa budaya, di atas ada pura Ganuo. Kita Ya. temukan di sana ada banyak ada Linggayoni seperti itu. Ya, Dan juga kita ada sarkofagus di rumahku di sini. ya. Baik. Nah, Pemirsa, mari kita ya lihat ya tatanan rumah penduduk ya. Rapi, sangat rapi sekali ya. Pas kita sekarang Hari Raya Galungan ya, ada penjor ya. Itulah penjor pemirsa, lambang kemakmuran. Ya. Baik, Pak Yan, sekarang kemana kita ya selanjutnya setelah di Banjar Marga Tengah? kita masih di Ya, desa Marga Tengah di rumahku. ya. Kita akan mengunjungi sarkofagus Ya. yang ada di ujung di atas sana. Luar biasa. Kita akan melihat peninggalan masa megalitikum di rumahku. Ya, pemirsa, itu salah satu ciri loh desa tua di Bali, ada sarkofagus ya, zaman prasejarah Bali ya. Sudah ada itu bagaimana leluhur orang di sini mengebumikan mayatnya dalam suatu sarkofagus yang disebut dengan sarkofagus terbuat dari batu atau tanah liat. Oke, mari kita saksikan selanjutnya.
pemirsa, mari kita melihat peninggalan kuno ya, sarkofagus di salah satu banjar yang ada di Desa Kerto, yaitu Banjar Marga Tengah. Sekarang saya dengan Pak Wayan sebagai local guide kita. Silakan Pak Yan. Baik, Irmangku, kita lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu peninggalan zaman prasejarah sarkofagus. Nah, yang letaknya di tengah perkebunan masyarakat, Ya. yang mana ditemukan dulu sekitar tahun 50-an, 1950 ya. 50-an ditemukan, dan selanjutnya ini sudah pernah digali Jerome, Ya. dan dieksplor lah. Ya, Nah, apa di isinya itu excavation. sudah dibawa di Wah, Purbakala. itu loh saudara itu tulisannya ya. sarkofagus. Sarkofagus. Ini kita akan melewati kebun-kebun masyarakat yang Ya. kita memakai konsep tumpang sari Jerome untuk Ya. di pertanian. Ada jeruk, Sebelum itu, di bawahnya ada kul ya. ya, Wah, nanti kita lihat orang ukir sana. pikir. Ya, di rumahnya. Halo Nenek. Swastiastu Nenek. Nanti tak melalui lihat orang ukir. Ya. Kita lihat juru kuncinya dulu. Ya, lihat juru kuncinya. Pemirsa, sebelum kita masuk ke sarkofagus, kita harus melapor kepada juru kunci, ya, yang bawa kuncinya. Karena peninggalan tempatnya sangat Purbakala sakral. ini, ya. Tempatnya sakral sekali. Kita harus minta izin sama Wow. juru kuncinya dulu, baru kita bisa masuk. Pokoknya keren pemirsa, keren sekali guys. Hai guys, sekarang kita berada di kawasan sarkofagus ya, Marga Tengah. Mari kita bercerita dengan apa namanya juru kunci ya, Pak Wayan Suwake nama beliau. Ketut Suwake. Maaf Pak Ketut Suwake ya. Barangkali ini Pak Wayan yang akan bisa menjelaskan lebih lanjut. Silakan. Baik, teman-teman. Sekarang kita akan mendengarkan langsung dari sumbernya bagaimana cerita tentang sarkofagus di Desa Adat Marga Tengah. Boleh langsung dengan Silakan Pak Tut. Ya, terima kasih Ya, atas waktunya. Perkenalkan, ini namanya sarkofagus Marga Tengah ya. Ini sarkofagus itu artinya dalam pengertian gampangnya itu artinya kubur batu. Berarti ini adalah tempat penguburan orang zaman purba. Ya kebetulan dari hasil penelitian sarkofagus yang ada di sini ini diperkirakan zaman megalitikum, ya, zaman batu yang terakhir yang termuda. Karena dari bukti yang tersebut sudah berbekal kubur berupa perhiasan dari perunggu, banyak ada mutiara banyak. Itu ya yang banyak ditemukan saat penggalian. Dan ditemukannya itu tahun 1974. Digali di dalam tanah. Awal ditemukan itu adalah dari leluhur kami melakukan gotong royong membajak. Ya, artinya ada salah satu alat dari pembajak itu nyangkut. Waktu mencari benda tersebut ditemukan, dikirain batu padas biasa. Ternyata digali setelah melebar. Akhirnya dilaporkan ke dinasnya. Tapi dari 1974 itu terbengkalai 4 tahun. Nah, belum ada perhatiannya. Masih di bawah artinya, di bawah sampai 1978. Ya. Langsung 1978 itu dari dinas Purbakala waktu itu namanya suaka peninggalan Purbakala. Ya. Ada perhatian berupa pengangkatan sarkofagus tersebut, dibikinkan istilahnya balai pelindungnya. Ya, dulu masih berarti Pak Tut sekarang di bawah balai ya. Nah, ini Balai di bawah Purbakala naungan Demdikbud. Ya, Kementerian Itu logo Balai Cagar Pelestarian Budayanya ya, kebetulan. Budaya. Dan ini di bawah naungan Dirjen Pusat langsung. Oh, langsung Tidak daerah. Ya. Tidak provinsi atau kabupaten. Oke. Ya, ini logo Cagar Budaya yang Ya. kiri, ini Demdikbud yang kanan. Ya, oke. Ya. Baik, ayo guys kita Ya. menyaksikan bagaimana Pak Tut sebagai juru kunci membuka pintu. Oke. Ya, silakan. Mari. Ya.
Wah, ini ada kalengnya. Ya. Untuk pengaman ininya, gemboknya. Tidak sembarangan loh Iya. orang bisa masuk guys, harus pakaian adat Bali ya. Nah ini masih dikeramatkan ya. Oke. Silakan. Ya. Hai pemirsa Desa Wisata TV, kita telah tadi menyaksikan ya sejarah lama, sejarah Bali kuno ya, diperkirakan 2500 sebelum Masehi sarkofagus ini untuk semacam pemakam bagi orang-orang penting zaman dulu. Bayangkan itu guys ya, sebelum Masehi sudah ada budaya yang sangat tinggi di desa kita. Baik, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Dut Swaka. Di samping beliau juga tukang juru kunci di sini, beliau ada juga sebagai pengukir kayu, woodcarver. Demikian ya. Iya, benar. Ya. Jadi kita akan lanjut ke rumahnya Pak Betul, Dut ya. untuk melihat seni ukir, bagaimana teknik-teknik Ya. pahat dan kayu. Jadi kita akan melihat, kita saksikan sama-sama di rumahnya Pak Dut. Luar biasa ya potensi Desa Wisata Kerto guys ya. Ayo. Tidak saja peninggal juga kerajinan tangan. Ayo mari kita saksikan bersama. Saya sekarang ada di dapur Bali. Inilah dapur Bali ya. Ibu-ibu dulu. Warnanya unik. Nah ini yang susah guys ditemukan sekarang di kota. Apalagi masak dengan kayu bakar ya. Rasanya lebih yahut. Yoi. Ini namanya tengah uang ya, untuk menyangga tiang daripada bangunan. Tapi di sini ada ornamennya untuk mempercantik dari bangunan tersebut. Ya ini bentuk, ini namanya karang dedari ya, stiliran dari wanita cantik, tapi artinya diperindah dengan ada sayapnya kayak peri-peri gitu. Ya ini namanya stiliran. Bentuk-bentuk stilir itu artinya pengambilan bentuk tapi dibuatkan dalam bentuk hiasan, meniru bentuk asli terus dalam dihias. Itu yang masih ya. Ini ya. Kalau ini namanya sake ya, untuk menyangga daripada bangunan ya. Dan inilah anunya, namanya cangawang ya. Ini sudah setengah jadi. Nanti kita tinggal menghias. Setelah ini, jadi haruskan menghias. Nah, ini aslinya seperti ini. Ya, ini sudah selesai, bisa dihias. Ya. Dan ini namanya kalau Bali bilang bakalan. Ini perbedaannya aja. Oh. Hai pemirsa, ya di samping kita telah mengunjungi beberapa destinasi objek wisata sarkofagus, kita juga mampir ke rumahnya Pak Dut Swaka melihat beliau memahat. Ternyata istrinya jual cabai. Ini saya sebagai turis beli cabai ya. Wow, 20.000 loh pemirsa, sangat murah sekali. Nah inilah salah satu implikasi daripada desa wisata, turis datang ke rumah langsung mereka bisa belanjakan uangnya sendiri. Saya dengan senang hati nih guys membeli cabai ya. Yummy cabainya luar biasa ini milik brand ini. Ini dadong kami nih, dadong ya, nenek namanya. Ini tua ya, hampir 100 tahun loh guys. Baik, hari ini kita akan melanjutkan virtual tour kita menuju Puncak Sari apa Pak ya? Puncak Sari Camping ya. Ya, Puncak Sari Camping Ground. Iya. Kita berada di Banjar Pilan, kita dari sini menuju ke selatan. Oke, baik. Ya, Stay tune, baik. ikuti kami terus. Let's go. Ini tadi duitnya? Hai pemirsa, ini sekarang kita berada di Kebun Jeruk. Inilah salah satu potensi besar daripada Desa Wisata Kerto ya. Lihat ya, ini perjalanan kita on the way to Puncak Sari Camping Ground.
Ini jeruk apa nih Pak Yan namanya? Bisa dijelaskan Pak Yan? Ini jenisnya adalah jeruk siam. Siam ya, jeruk Ada jeruk siam. siam yang mereka kenal, masyarakat Berarti kenal ini dengan jeruk udah Kintamani. masak ini, udah matang ya? Ini belum jeruk mangku. Belum ya? Masih kurang lagi sebulan lah ini. Wow, Baru masak. keren sekali. Dan untuk teman-teman berwisata kita tawarkan petik jeruk, petik jeruk ya. juga teknik pemeliharaan jeruk, Ya, oh my sistem God. tanam tumpang Wah, sarinya luar kayak biasa, apa seperti biasa. ini. Selain kita ada jeruk di atasnya, kita juga nanti seperti itu jeruk mangku. Ya, Kita tumpang belajar sari ya. tumpang sari, Bahwa ada pemirsa cabai, di samping ya. jeruk ya, petani juga di samping jeruk itu petani juga apa namanya menanam ya, Ya. menanam tanaman sayuran di bawah pohon jeruk. Jadi tanahnya bisa tumpang sari. Ayo, Ya. mari kita. Wow, pemirsa ini terung ya. Ya. Look at there. This is Yeah. the eggplant, my friend. Look at there. So interesting, isn't it? Ini namanya terong, so we call it in English eggplant. Wow. Dan ini juga ada cabenya. Yo, there's a chilies. Oh my God. Ya. Terima kasih Satu Tuhan. kebun kita dapat bumbu, dapat sayur, dapat Wah, buah. dapat jeruk. Luar Iya, biasa. Ini itu adalah konsep. karunia Tuhan ya untuk Ya, desa wisata itu yang perlu Kerto. kita kunjungi, perlu kita tahu jeruk Wah, mangku. guys, Ya. ini sangat luar biasa ya, sangat edukatif. Jadi desa Kerto ini menawarkan desa wisata edukasi ya. Ya, itu Karena Pak Yan sendiri nanti akan mengajarkan bagaimana nanam jeruk, bagaimana proses tanaman ya, dari tanaman sampai berbuah, kemudian dari diolah. tanam sampai menghasilkan. seperti itu. Ya. Ini namanya agritourism di samping wisata budaya. Luar biasa. Ayo kita sekarang ke Puncak Sari Camping Ground. Hi, do you know where is this the place? Wah, inilah the camping ground Puncak Sari, pemirsa Desa Wisata TV. Udaranya fresh. Padahal siang hari loh, masih terasa dingin. Nah, kita ada di ketinggian 900 ya, di atas permukaan laut. Baik, mari kita cerita tentang camping ground Puncak Sari dengan ahlinya ya, Pak Wayan Artawo selaku Ketua Pokdarwis di sini. Camping ground ini sekitar 80 hara guys, tapi adalah hasil kerjasama ya Pak Yan ya, ini milik dari Desa Adat Pilan ya. Oke, saya persilakan Pak Yan, kapan ini sebenarnya dibangun camping ground? Baik, terima kasih jeruk mangku. Saya Siap. akan jelaskan tentang Puncak Sari Camping Ground, tapi biar kita tambah enak menjelaskan, Ya. kita lebih baik sambil ngopi aja jeruk mangku. Ya, Kita punya keren. dapur, kita tempat Waduh, kopi dulu. Kopi mantap. break. Ya, Oke, kita kopi dulu. ya. Oke guys, mari kita menikmati kopinya ala Kerta. Wow, yummy. Hai guys, sekarang aku ada di Puncak Sari Camping Ground ya, Desa Wisata Kerta. Untuk mengetahui lebih lanjut, sebaiknya kita minta penjelasan dari Pak Wayan Artawo selaku pengelola sekaligus Ketua Pokdarwis Desa Wisata Kerta. Sebelumnya Wow. kopi dulu jeruk mangku. Siap, Ya. siap. Sambil nunggu Keren. ya. Wow, kopi apa nih Pak ya? Ini kopi produksi asli Kerto jeruk mangku. Apa Lain. namanya? Arabica. Ya, jenis Hmm. Arabica. Mantap. Wow, ada jajannya. Ya. Ya, silakan. Pak Yan, Baik. awal mula ya. Awal Lahirnya mula di camping ground kita ini. di sini untuk membuat camping ground, Hmm, yaitu kita memang cita-cita awalnya adalah menjadikan Desa Kerto sebagai desa wisata. Wah, gitu. ya. Nah, itu makanya kita ambil Kira-kira tahun konsep. berapa mulai? Kita mulai pembangunan di Puncak Sari Camping Ground ini dari 2016 ya, Romo. Oke. Nah, kita 2016 semua tuh, pakai dari APBDes yang sumbernya dari dana desa. ya. Oke. Nah, betul. makanya kita dana desa itu kita pakai untuk hal ekonomi produktif, gitu, Romo. Betul. Biar nantinya ke depannya biar dana desa yang dikasih oleh pusat itu bisa menghasilkan lagi di desa. Seperti itu, Berarti Romo. 2012, 2016 baru pemikiran. Sudah kita mulai Sudah bangun ada bangun ya? bangunan, ya. gitu. Ini bangunan ini 2016. Yang kita bikin awal wantilannya aja, Romo. Wantilannya. Wantilannya 2016, lalu kita lanjut 2017 kita bikin toiletnya aja. Berarti ini kerjasama Desa Kerto sama Desa Adat ya? Ya, Desa kita Adat Pilan ya? kerjasama desa dinas Desa Kerto dengan Desa Desa Adat Adat Pilan. Pilan, Ya, ya. semua aset ini lahan adalah
milik desa adat. Oke. Iya. Dan untuk pengelolaannya semua ini berada di bawah BUMDes. BUMDes ya. Ya, Oh, BUMDes. luar Ya. biasa loh, pemirsa ya. BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa, mengelola camping ground. Keren Ya. ya. Selain kita siapkan tenda untuk camping, kita juga siapkan untuk meeting, Ya. untuk Rapat-rapat. seminar, binte itu kita fasilitasi juga, Jero. Ya, Binta ya. Ya, kita sekitar 30, fasilitasi. 40 orang. Kita siapkan fasilitas semua seperti sound system, Hmm. proyektor, Wow. meja, kursi itu sudah siap semua di sini. Oke. Di Ya, Puncak mungkin Sari ya. teman-teman nanti mau ada kegiatan seperti itu, seminar atau apa, silakan pakai fasilitas kita. Tenda berapa tenda sekarang ada Pak ya? Untuk Kita camping? punya tenda yang ukuran untuk kapasitas 4 orang itu ada Hmm. sekitar 17 di rumahku. 17. Nah, yang ukuran besar sekitar muat sekitar 6 orang gitu. Hmm. Kita punya 2. Oh, toiletnya besar. berapa biji? Toiletnya kita ada 4. 4 Dan ya. untuk tahun berikutnya, tahun anggaran Tambah lagi ya? 2021 kita mau tambah toilet lagi sama kamar Hmm. mandi. Nah, itu untuk program kedepannya seperti itu. Grup pertama yang masuk camping itu dari mana pesertanya? Yang pertama kita adalah dari mahasiswa Jerman. Mahasiswa dulu ya. Setiap tahun itu sama, dan kita juga kerjasama dengan Kodim Gianyar juga untuk kegiatan Kuarca Pramuka Kabupaten Gianyar. Pasti kita di sini kegiatan. Ya, dengan Universitas Udayana juga Fakultas Pariwisata kita juga kerjasama. Berapa malam biasanya mereka camping sini? Kalau kegiatan mahasiswa biasanya 3 hari 2 malam, Jerman. 3 hari 2 malam ya. Ya. Kegiatannya ya setelah camping apa ada jalan-jalan, naik sepeda itu kah? Ya, kita kegiatan selain di kita camping ground, kegiatan kemah dan acaranya di Wantilan, kita juga ada tempat trekking di rumah tuh. Namanya trekking menuju Pura Puncak Sari. Ya. Dari camping ground ini kita ke selatan, ketemu ada di Pura Puncak Sari ya. Iya, Pura Puncak Sari. Nah, itulah kaitannya kita namakan camping ground Puncak Sari dengan Pura Puncak Sari. Kawasan suci ya, Puncak Sari. Jadi Puncak Sari turun, kita melihat ke mata air, sumber air. Habis itu kita naik lagi, masuknya di Kebun Raya Gianyar di rumah. Oh ya. Iya, nanti kita kunjung ke sana. Baik guys, demikian ya. Kalau ada waktu luang ya, jangan lupa melakukan camping ya, tidur di alam ya, bersama alam, menikmati udara segar ya, menikmati kesunyian. Karena guys, pariwisata yang paling mahal sekarang di Bali itu adalah pariwisata menyepi. Pariwisata oksigen. Ya, menyepi, sunyi, cuma mendengar suara alam ya. Itu sebabnya kenapa di Ubud, di lereng-lereng di lembah-lembah sungai itu banyak dibangun sebuah penginapan untuk sunyi. Baik, demikian wawancara saya melakukannya bersama Pak Kertawo ya, dari Ketua Pokdarwis Desa Kertawo. Stay tune, jangan lupa kunjungi Puncak Sari Camping Ground. Terima kasih. Hai guys, sekali lagi saya melakukannya sebagai host dari Desa Wisata TV. Ini adalah stop terakhir ya, pemirsa di Desa Wisata TV. Setelah kita keliling-keliling dari pagi sampai siang di Desa Wisata Kerta. Sekarang ini kita berada di lokasi yang sangat luar biasa, yaitu Kebun Raya Botanical Garden yang dimiliki oleh Kabupaten Gianyar, kerjasama dengan Desa Adat Pilan ya. Bersama saya telah hadir Tuaji Titiasa, beliau sebagai Kasubag, dan juga Pak Made, dan juga local guide kita. Mungkin Tuaji bisa diceritakan kisah nih di Botanical Garden ya secara singkat. Ya, berdirinya kapan, konsepnya kapan? Berdirinya Kebun Raya Gianyar niki adalah atas inisiatif dari Bapak Bupati Gianyar, ya, Pak Agung mantannya Bapak Agung Brate, yaitu tepatnya tanggal 17 bulan 7 tahun 2017. Iya. Ke sampun sampai soft openingnya. Soft opening ya. Sekali lagi tanggal 7 bulan Juli ya. Juli 2017 ya tadi ya. Guys, ini satu-satunya aset ya yang dimiliki oleh kabupaten kerjasama dengan Desa Adat Pilan. Sekali lagi ya. Oke guys, mari ikuti kami perjalanan kami ya ke taman tematik. Stay tune ya, jangan lupa menonton acara ini. Baik guys, ini loh taman tematik tanaman obat dan upacara.
Ini idenya diambil dari sebuah lontar kuno loh, namanya Taru Pramana guys ya. Ada 108 jenis tanaman yang bisa digunakan untuk pengobat untuk umat manusia. Dapat silakan. Ini kita akan bedakan melalui blok, buah, daun, batang, umbi, dan tanaman obat. Itulah nanti kita lihat di lapangan di Taman Tematik. Semoga nanti ada inspirasi yang bagus. Inilah. Ini tanaman namanya? Ini kayu? namanya intaran. Oh, intaran ya. Intaran. Intaran. Ini Oh my God. di samping sebagai upakara juga Upakara. sebagai obat. Mungkin obat hewan juga untuk penyemprotan sebagai pestisida alami ini bisa. Intaran ya. Ya intaran sebagai upakara orang kematian ini Riwayatnya, juga, ya. riwayatnya juga ini intaran. Ini ada miane. Miano ya. Ya miane ini. Ini Bahasa cemeng. Indonesianya apa? Miano. Minyane Untuk ya. apa nih Pak De? ini adalah untuk bayi dulunya kan sebelum obat-obatan yang modern. Iya. Ini dipakai apa namanya untuk nutuh anak, Iya iya. untuk membersihkan mata daripada Oh, bayi itu kan. iya, Ya, iya. itu Betul, ketelan betul. iki Obat mata. ya bukan mata. Ada namanya kalau di Bali kan bawang-bawang ini Iya. sering disebut bawang Dayak gitu. Ya, bawang Ini bawang Dayak, ini bawang bang kalau di Bali. Iya iya. Kalau ini namanya bawang bang. Ini ada daun sendok-sendok. Gunanya juga untuk bersihan daripada saluran kencing. Ini namanya lidi guni. Ya, fungsinya lidi Fungsi ini untuk mengusir nyamuk ini kan. nyamuk ya. Ya, lidi guni untuk mengusir nyamuk. Ini banyak orang menyebut kalau bahasa di daerahnya sini ada disebut pohon kidang, apa ya? Kidang. Menjelaskan daripada gerbang Kebun Raya Gianyar ini kalau tidak salah ini memakai konsep pembangunan Majapahit yang memakai gerabah yang seperti bata yang sudah dimasak atau sudah matang. Di sana ada gayor dua, itu satu namanya gayor, kalau di Bali itu disebut, kita sering disebut dengan Candi Bentar. Nah, ini gerbang. Karena konsep ini memang Bapak Bupati pada waktu awalnya ini adalah kita semuanya mengambil dari konsep Majapahit bangunannya itu, dan ternyata beginilah dan membuat kita dibawa ke masa lalu, dan kita pertama kita tahu beginilah di daerah Gianyar ada seperti ini awalnya. Baik pemirsa, demikianlah ya virtual tour kita Desa Wisata Kerta yang berakhir di Kebun Raya Gianyar ya. Tadi kita sudah mempelajari berbagai macam jenis kayu yang diambil dari lontar Taru Pramana. Bahkan kita punya kayu yang unik ya, kayak miliknya wanita gitu disebut dengan yoni. Ada kayu cinta, kayu tanpa ujung, kok pokoknya luar biasa guys ya. Terima kasih kepada beliau kita, tuaji kami ya, Pak Made Darmaja, luar biasa. Pak Yannya lokal guide kita. Baik, jangan lupa klik Desa Wisata TV ya, subscribe dan kunjungi terus menerus ya Desa Wisata Kerta di web kami. Silakan. Jangan lupa klik dan subscribe Desa Wisata TV. Terima kasih guys.